saya adalah Mas Puro dari Prodi S1 Bisnis Digital, Kampus Institut Teknologi dan Bisnis 1 Tulap Al-Muafasakan. Baik teman-teman, sebelumnya di sini saya akan mereview atau menjelaskan ulang tentang materi saya yang sudah saya pelajari sebelumnya, yaitu tentang perencanaan bisnis startup. Di dalam materi saya ini ada beberapa poin yang akan saya bahas nantinya, mulai dari apa sih itu profil perusahaan, kemudian apa itu product life cycle, terus apa itu 6 unsur manajemen dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kita langsung saja. Jadi apa sih itu profil perusahaan? Jadi profil perusahaan merupakan penjelasan mengenai suatu perusahaan yang dibuat secara ringkas yang dapat menggambarkan pekerjaan, kualitas, serta standar yang dijunjung dengan jelas. Pada umumnya, profil perusahaan ini akan ditampilkan pada sebuah website atau di saat sebuah perusahaan ingin memberikan proposal usaha kepada calon investornya. Jadi, apabila perusahaan kita dapat meyakinkan mereka untuk melamar pekerjaan atau membeli suatu produk yang kita tawarkan kepada mereka, maka hal ini akan berdampak baik buat perusahaan kita sendiri, teman-teman. Maka dari itu bisa kita katakan bahwa memiliki peran penting dalam menarik perhatian peminat dan membangun image pada suatu perusahaan itu sendiri. Kemudian kita lanjut pada slide selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang komponen yang membentuk profil perusahaan itu sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama adalah detail perusahaan. Hal yang paling penting yang harus kita tulis dalam profil perusahaan itu adalah informasi mengenai detail dari perusahaan itu. Agar kenapa? Agar pihak yang mengunjungi website kita atau membaca proposal kita dapat mengetahui perusahaan kita secara lebih rinci. Salah satunya di dalam poin detail perusahaan ini yaitu ada nama dan alamat perusahaan, nomor telepon, tanggal perusahaan itu didirikan, kemudian alamat situs web dan website dalam perusahaan usaha, kemudian alamat email perusahaan. Kemudian poin yang kedua adalah informasi pendukung. Di sini tuh terdapat beberapa informasi dasar ya teman-teman yang dapat mendukung detail perusahaan yang akan ditulis sebelumnya. Penting untuk kita ketahui bahwa informasi di bawah ini tidak harus dituliskan, namun dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perusahaan kita. Salah satunya di dalamnya itu ada deskripsi produk atau jasa, kemudian sejarah dari perusahaan itu sendiri, dan yang ketiga itu adalah visi dan misi, dan juga penjelasan mengenai tim manajemen. Kemudian poin yang ketiga adalah pencapaian perusahaan. Nah, di saat perusahaan kita sudah berhasil mendapatkan beberapa pencapaian yang dapat dibanggakan, maka sebaiknya kita menuliskan pencapaian tersebut ke dalam perusahaan. Seperti contoh, di dalam perusahaan itu sudah mendapatkan penghargaan, kemudian sertifikat, kemudian pendapat konsumen dan klien atau disebut dengan testimoni, teman-teman, dan juga ada pengakuan dari media. Nah, kemudian di sini ada fungsi profil perusahaan dan alasan pembuatannya. Di sini ada 3. Yang pertama itu memberikan gambaran umum perusahaan, dan yang kedua membuat koneksi dengan calon konsumen, dan yang ketiga membantu memasarkan produk atau jasa. Yang dimaksud memberikan gambaran umum perusahaan di sini adalah
Profil perusahaan itu adalah wadah untuk menceritakan segala hal tentang perusahaan, teman-teman. Dengan menulis seperti visi, misi, kemudian sejarah berdirinya perusahaan itu kapan, atau produk apa, atau jasa apa yang dijual oleh perusahaan itu sendiri, dan segala informasi yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian poin yang kedua adalah membuat koneksi dengan calon konsumen. Jadi apabila publik itu dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai perusahaan dan menemukan sesuatu yang cocok dengan apa yang mereka cari, apa yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan, maka mungkin saja mereka menghubungi perusahaan kita, teman-teman. Maka dari sinilah akan terbentuk sebuah koneksi antara perusahaan dengan konsumen atau pelanggan. Dan yang ketiga adalah membantu memasarkan produk atau jasa. Selain di sini membentuk koneksi dan memberikan profil perusahaan, juga dapat digunakan untuk produk atau jasa kepada target konsumen. Untuk apa melakukan hal tersebut? Sebaiknya kita menulis mengenai kelebihan perusahaan kita jika dibandingkan dengan kompetitor. Baik, kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu tentang product life cycle. Apa sih product life cycle? Yaitu siklus hidup produk atau product life cycle adalah siklus yang pasti terjadi dalam suatu produk. Menurut Anderson dan Samuel, pengertian siklus hidup produk adalah konsep yang menggambarkan rangkaian tahapan dari suatu produk hingga layak dipasarkan dan dikonsumsi oleh khalayak umum. Jadi teman-teman, adanya siklus produk ini mampu membantu produsen dalam menetapkan strategi tepat ketika memasarkan produknya itu. Dan tak hanya itu, teman-teman, produsen di sana juga bisa mengambil langkah perpanjangan umur dari produk tersebut dengan peningkatan kualitas dan kuantitas. Kemudian lanjut pada siklus hidup produk dan contohnya. Yang pertama, di sini ada 4 ya teman-teman, ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, dan yang ketiga tahap kedewasaan, dan yang keempat tahap penurunan. Apa sih tahap perkenalan itu? Yang dimaksud dengan tahap perkenalan di sini adalah pada tahap perkenalan di sini di mana produk itu mulai diproduksi dari bahan baku, dan hasil produksi itu merupakan produk atau barang yang baru di pasaran, kemudian dikenalkan kepada masyarakat dengan beragam strategi pemasaran. Dan juga pada tahap pengenalan ini, pada umumnya perusahaan itu memiliki keuntungan yang masih minim atau masih kecil, teman-teman, karena banyaknya biaya yang mereka keluarkan untuk promosi produknya itu. Dan juga karena kenapa dalam tahap pengenalan ini kan maklum ya, maksudnya kalau misal perusahaan itu mengeluarkan begitu banyak biaya karena pada saat itu masyarakat masih belum mengetahui atau masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang brand produk kita yang saat ini kita rilis. Contohnya seperti apa, teman-teman? Seperti contoh, kita memulai atau merilis suatu bisnis, yaitu aplikasi jual sayuran. Nah, itu kan produk kita tuh masih baru toh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu memberikan promosi. Kita harus mempromosikan produk kita kepada semua khalayak umum, semua masyarakat lah gitu. Dan saya berikan contohnya, teman-teman. Misal ini loh, kita sekarang sedang merilis yang
aplikasi jual sayuran. Nah, produk kita tuh kan masih baru, masih belum banyak orang mengenal apa sih itu produk si A nih. Katanya aplikasi jual sayur, seperti apa sih gitu. Itu kan masih belum banyak yang tahu, masih belum banyak yang kenal. Jadi kita harus memasarkan produk itu atau mempromosikan produk itu secara baik kepada mereka. Kemudian di tahap yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Jadi pada tahap ini menunjukkan apakah produk kita ini diterima oleh masyarakat atau tidak begitu. Kalau misal produk kita ini belum berhasil diterima oleh mereka, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu harus mengevaluasi dan memperbaiki ulang sehingga produk kita itu bagaimana caranya bisa dikembangkan lagi, teman-teman. Seperti contoh di sini tetap pada aplikasi jual sayur barusan, setelah usaha promosi itu sudah dilakukan dengan baik, akhirnya produk kita itu viral dan dikenal dengan banyak orang gitu. Kemudian pada tahap yang ketiga itu adalah tahap kedewasaan. Jadi pada tahap ini biasanya produk itu sudah tidak lagi mengalami kenaikan penjualan drastis karena biasanya masyarakat itu sudah terbiasa menggunakan produk kita, teman-teman. Seperti contoh nih, tetap pada aplikasi jual sayuran barusan itu, jadi di situ kita sudah mengalami atau mendapatkan keuntungan dari aplikasi itu sendiri. Namun di dalam siklus ini, bagaimanapun kita tetap harus merubah atau memperbarui yang namanya strategi pada siklus produk ini. Karena kalau kita tetap tidak memberikan pembaharuan di situ, kemungkinan besar produk kita atau bisnis kita itu akan terancam akan mengalami penurunan. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap penurunan. Jadi pada tahap ini produk kita itu mulai turun, mulai mengalami penurunan. Salah satunya itu mungkin karena peminat yang bosan atau karena terjadi sesuatu pada produk kita. Baik teman-teman, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu tentang 6 unsur manajemen. Yang pertama di sini adalah man atau manusia. Jadi sumber daya manusia adalah faktor yang paling menentukan atau faktor yang paling vital dalam sebuah manajemen. Mengapa? Karena tanpa adanya manusia, tanpa adanya sumber daya manusia, maka di dalam organisasi itu atau di dalam perusahaan itu tidak akan ada yang namanya suatu perencanaan atau proses kerja di dalamnya. Namun di dalam sumber daya manusia ini kita juga perlu memperhatikan 3 poin ini. Yang pertama, jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan dan formasi. Di sini sudah jelas teman-teman bahwa yang namanya organisasi memang tentunya butuh yang namanya sumber daya manusia. Namun di situ kita juga harus menentukan berapa jumlah SDM yang kita butuhkan harus sesuai ya. Karena semisal SDM-nya kita nanti sedikit dan bisa jadi manajemen kita berjalan tidak baik. Kemudian kalau semisal SDM-nya kita terlalu banyak, bisa jadi banyak SDM yang nganggur di situ. Kemudian bisa jadi program kerjanya di situ atau program manajemennya itu di sana akan berjalan tidak lancar, tidak seefisien mungkin atau tidak seefektif mungkin. Kemudian yang kedua adalah persyaratan, keahlian, kemampuan, juga keterampilan, pendidikan dan pengalaman. Hal-hal seperti ini memang kita harus memperhatikan, teman-teman. Jika SDM-nya itu sudah kompeten, maka itu akan berdampak baik pada perusahaan kita, teman-teman. Namun jika SDM-nya kita saja tidak kompeten, bagaimana manajemen itu akan berjalan dengan lancar?
adalah komposisi seperti pimpinan, pelaksana, bagian teknis, administrasi, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang dimaksud komposisi di sini tuh kita harus benar-benar pas ya menempatkan posisi atau kedudukan seseorang dalam perusahaan itu. Semisal di dalam perusahaan itu terdapat 2 manajer keuangan. Kemudian slide selanjutnya yaitu uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Pengelolaan uang yang baik akan berpengaruh terhadap sukses tidaknya sebuah manajemen yang dilakukan. Oleh karena itu, uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu itu harus diperhitungkan secara rasional. Jadi seperti gaji, kemudian untuk membeli peralatan yang ada di perusahaan itu untuk perbaikan segala macam, itu juga butuh yang namanya sumber daya keuangan. Kemudian yang ketiga adalah material atau bahan. Untuk memproduksi suatu barang, perusahaan membutuhkan bahan baku. Ketersediaan bahan baku sangat vital dalam proses produksi, baik berupa bahan setengah jadi atau raw material maupun bahan jadi. Namun di dalam perusahaan itu teman-teman, jika kita ingin memproduksi memproduksi produk, ya kita harus melihat dulu bahan bakunya atau bahan itu loh. Bahannya itu harus berkualitas karena itu akan ngefek pada produk kita. Jika bahannya itu sudah berkualitas, tentunya produk kita itu sudah kualitas dan tentunya banyak orang yang tertarik atau minat. Namun jika bahannya kita itu abal-abal ya sembarang, maka kita akan menghasilkan produk yang juga abal-abal, tidak berkualitas, dan itu bisa jadi akan mengalami bisa jadi tidak laku atau orang-orang itu tidak minat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada mesin. Mesin digunakan dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja bagi suatu usaha, terutama bagi perusahaan. Nah, khususnya pada zaman sekarang teman-teman, hampir semuanya itu sudah serba teknologi, semuanya itu sudah canggih, dan dengan adanya mesin atau teknologi yang canggih seperti ini, itu dapat membantu para produsen dalam memproduksi produknya itu, teman-teman. Perbaiki produknya itu lebih baik lagi atau mengurangi waktu yang awalnya dalam pemproduksian itu sangat lama, dengan adanya mesin atau teknologi seperti sekarang itu hanya memakan waktu yang sebentar, teman-teman. Dan yang kelima adalah metode. Jadi dalam manajemen diperlukan adanya beberapa metode untuk menentukan bagaimana suatu pekerjaan itu dapat dilakukan. Jadi metode di sini itu cara-caranya teman-teman, baik itu dalam saat memproduksinya, atau dari segi pemasaran, atau dari segi promosinya, bagaimana teknisnya dan segala macam. Kemudian yang keenam adalah market atau pasar. Jadi untuk bisa memasarkan hasil produksinya itu dengan baik, perusahaan wajib memahami pemasaran dengan baik juga. Baik teman-teman, memasuki pada segmenting. Jadi segmenting itu adalah tahapan yang awal dalam perumusan strategi pemasaran. Seperti contoh mulai dari usia, jenis kelamin, kemudian pendapatan dan lain sebagainya. Kita harus menentukan itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah targeting. Targeting di sini adalah evaluasi dari berbagai segmen untuk memutuskan segmen yang menjadi targetnya. Semisal pakaian. Nah, kita menjual pakaian tuh harus menyesuaikan. Kita memproduksinya pakaian cewek atau cowok kah? Nah, ya kita harus target pertama tuh kita jual kemana gitu. Apakah kalau misal contoh singkatnya lagi nih, kita jual
pakaian cewek yang mini-mini, yang seksi-seksi. Kemudian kita jual, lokasinya di mana? Di pesantren. Nah, itu kan tidak akan laku sampai kapanpun. Karena itu sudah mulai dari lokasi sama produk yang kita jual itu sudah tidak sesuai. Karena kalau di pesantren itu kan lingkungannya ya ala-ala Islami. Kemudian memasuki pada positioning. Jadi positioning di sini adalah bagaimana cara kita dalam memposisikan brand atau produk kita. Yang pertama tuh mulai dari benefit, misal atau atributnya. Misal produk YOU lah gitu. Produk YOU itu keuntungannya berapa? Misal sekian. Kemudian kualitasnya produk YOU itu seperti apa? Kemudian di produk YOU itu kalau misal kita beli satu paket dapat berapa? Dapat apa aja kan gitu. Dan yang kedua adalah bagaimana produk itu digunakan. Kan ini produk YOU. Jadi bagaimana produk YOU itu digunakan, yaitu kan skincare. Jadi ada peraturan, ada aturannya sendiri antara krim siang, malam dan lain sebagainya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini pembahasan dari saya tentang perencanaan bisnis startup. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf karena di sini kita juga sama-sama belajar ya. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga berkah apa yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.